Kita berjumpa dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini, seorang distributor jamu dan obat ilegal dibekuk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim di Samarinda. Tersangka mendapatkan jamu dan obat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang distributor ilegal kembali digiring petugas di Tres Narkoba Polda Kaltim pada Senin 20 Juli 2020 siang. Tersangka dengan inisial AG, seorang distributor ilegal obat dan jamu di kawasan Lojanan Samarinda pada Senin 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah diciduk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim. 52 jenis jamu dan 18 obat keras daftar G didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka AG sudah menggeluti usahanya selama 15 tahun. Wadir Res Narkoba Polda Kaltim AKBP Rino Eko menjelaskan tersangka merupakan penjual kelontong dan tidak memiliki izin penjualan obat dan jamu. Kita berawal dari informasi masyarakat, setelah itu kami dalami oleh Direktorat Res Narkoba Polda Kaltim. Dari informasi itu, akhirnya kita melakukan penindakan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 WITA. Seperti TKP yang kami sampaikan tadi, dan kita amankan kurang lebih 1 orang dengan barang bukti kurang lebih 18 jenis obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar dan jamu berbagai jenis kurang lebih ada sekitar 52 jamu berbagai jenis yang tidak terdaftar di Balai POM dan tidak ada izin edarnya. Jadi kan ini ada 2 kategori. Yang satu adalah obat daftar G. Kalau obat daftar G ini kita bisa melihat visualnya ada lingkaran merah dengan ada tanda huruf K. Ini artinya obat keras yang hanya dijual di sarana tertentu seperti apotek atau pedagang besar farmasi. Jadi ini memang tidak boleh dijual di apalagi gudang, toko obat aja tidak boleh. Ini minimal harus apotek atau instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau jamu jenis yang kedua ini dia mengeklaim sebagai jamu, tapi ini adalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ini pernah masuk public warning dari Badan POM. Dia hanya klaim saja sebagai jamu, tapi isinya ada bahan kimia obat atau bahan kimia yang sebenarnya itu digunakan untuk obat, bukan untuk jamu. Itu peredarannya memang dilarang, Bu ya? Tidak boleh. Dari Banjar. Dari Banjar. Itu Mas yang pesan? Iya. Sudah berapa lama, Mas? 15 tahun. 15 tahun ya. Nah, itu yang ngambil ke rumah itu sales atau orang yang akan dijual kembali? Sales, bagian orang dijual kembali. Oh gitu. Memang salesnya Mas gitu ya? Ya. Mas tahu nggak nih kalau sebenarnya melanggar undang-undang, Mas? Waktu berjualan. Oleh polisi, tersangka AG akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. KPU Kota Balikpapan secara serentak melakukan coklit kepada warga Balikpapan sebagai pemilih dalam Pilwali.
KPU Balikpapan mencoklit Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Sabtu pagi bertempat di rumah jabatan Wali Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Bawaslu, dan petugas pemutakhiran data pemilih mencoklit Wali Kota Balikpapan beserta istri sebagai pemilih tetap dalam pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada Desember mendatang. Pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan dengan menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh KPU Balikpapan kepada 1.500 petugas pemutakhiran data pemilih. Petugas PPDP memeriksa suhu tubuh Wali Kota Balikpapan dan istri sebelum melakukan pendataan. Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan dalam satu hari setiap petugas PPDP ini minimal mendata 3 orang tokoh di wilayahnya masing-masing. Data yang masuk dalam satu hari sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP yang direkap oleh PPS dan PKK lalu dilaporkannya ke KPU. Usai didata, petugas PPDP menempelkan stiker di dinding rumah dinas Wali Kota Balikpapan, bukti bahwa telah dilakukan pendataan oleh petugas PPDP. Hari ini kami dari jajaran KPU itu sudah menjadi bagian program untuk mendatangi tokoh, ya. Salah satunya adalah Pak Wali. Nah, targetnya adalah setiap PPDP hari ini harus mendapatkan tiga orang tokoh, ya. Ya, tokoh itu kan dalam skala apapun ya, tentu saja berjenjang. Berarti hari ini harus ada sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP, kemudian direkap di tingkat kelurahan, PPS, kemudian berjenjang ke PPK dan akhirnya disampaikan ke KPU. Jadi targetnya PPDP itu setiap hari harus mencoklit 3 minimal. Pertama ini coklitnya bisa berjalan lancar karena ini kan penting untuk menentukan daftar pemilih tetapnya begitu. Jadi mudah-mudahan lancar, kan tadi kata Ketua KPU ada 1.500 petugas diturunkan. Mudah-mudahan kita lancar dan tidak ada yang terpapar COVID-19 karena Mendagri tadi menekankan bahwa pilkada 2020 adalah pilkada dengan semangat melawan COVID-19. Pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilwali Kota Balikpapan akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang dan diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Pasca adanya temuan klaster baru di kawasan Pasar Rapak Plaza Balikpapan, sejumlah pedagang dilakukan swab. Pasar tradisional hingga Mall Muara Rapak ditutup selama 3 hari. Ratusan pedagang pasar tradisional Muara Rapak Balikpapan Utara dilakukan swab test secara massal pada Selasa pagi di halaman Plaza Muara Rapak. Swab test yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 di Kota Balikpapan bersama petugas Dinas Kesehatan Balikpapan mengambil sampel lendir hidung dan tenggorokan pedagang. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya temuan 4 positif pedagang pasar tradisional Muara Rapak. Pasar Rapak Plaza ditetapkan sebagai klaster baru persebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Sebanyak 250 pedagang dan karyawan Rapak Plaza dilakukan swab test pada Selasa pagi. Agak sakit. Ini baru pertama kali, Pak? Pertama kali, tenggorokan sama hidung. Tapi dengan adanya tes swab ini, Pak, gimana perasaannya? Senang atau gimana? Khawatir atau gimana? Ya senang, nanti kan bisa diketahui kita hasilnya, Pak, ya? Iya, hasilnya. Jadi
untuk warga juga bagus, untuk semuanya lah. Kemarin sempat kita dipanggil rapat ke kantor pengelola, hasilnya itu positif. Yang satu penjual ikan asin, yang tiganya warung makan. Warung makan. Nah Bu, dengan adanya tes swab ini Bu, gimana sebagai ketua pedagang pasar menanggapinya Bu? Ya, kami merasa bersyukur karena bisa memutus mata rantai COVID itu kalau kita ada swab begini. Hasil tracking bahwa di salah satu penjualan itu ada terkonfirmasi positif. Makanya tim gugus bergerak cepat. Kemarin kita koordinasi dengan pihak pengelola bahwa kita harus melakukan langkah-langkah segera. Yang pertama kita melakukan penyemprotan, tadi malam sudah kita lakukan oleh teman-teman dari BPBD. Hari ini kita lakukan tes swab, jadi bukan lagi rapid tapi tes swab kepada kurang lebih 250 pedagang. Para pedagang berharap kondisi pasar Rapak Plaza dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi di kawasan Muara Rapak dapat berjalan kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Memperingati Hari Bakti Adiyaksha ke-60 yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Balikpapan turut membagikan ribuan face shield dan masker ke 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Kejaksaan Negeri Balikpapan pada Jumat pagi membagikan 1.250 face shield dan 6.000 masker kepada para pedagang 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Pembagian masker ini dilakukan untuk bersama menghindari penularan virus COVID-19. 1.250 face shield ini dibagikan di Pasar Kelandasan, Pasar Pandansari, Pasar Sepinggan, dan Pasar Balikpapan Permai. Dipilihnya pasar sebagai sasaran pembagian face shield dan masker lantaran pasar merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu juga masih kurangnya protokol kesehatan dilakukan di pasar tradisional yang ada. Hari ini kita bagikan tidak banyak, kurang lebih 6.000 masker dan 1.250 face shield ke seluruh pedagang yang tersebar di 4 pasar tradisional pedagang pada saat ini di Kota Balikpapan. Pak, kenapa milih pasar, Pak? Seperti kita tahu, pasar ini kan tempat interaksinya masyarakat, ya, tempatnya masyarakat. Tadi Anda lihat sendiri dalam kan masih banyak yang tidak mematuhi penggunaan masker, ya dan sebagainya. Nah, disinilah makanya kita mempunyai ide untuk bagaimana membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi virus COVID penyebaran di tempat yang terjadi interaksi masyarakat ini. Harapannya, dengan pembagian masker dan face shield ini, penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan bisa dicegah dan tidak terus bertambahnya pasien yang terkonfirmasi positif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Jajaran Satres Narkoba Polresta Balikpapan berhasil meringkus 2 pengedar sabu di kawasan Gang Aman, Kelurahan Baru Tengah pada Rabu malam. Sebanyak 204 gram sabu yang hendak diedarkan berhasil digagalkan.
Kedua pengedar AN 21 tahun dan AR 22 tahun tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Keduanya berhasil diringkus usai adanya laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkoba yang kerap dilakukan di Gang Aman Balikpapan Barat. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi menerangkan kedua pengedar berhasil dibekuk usai ada keresahan masyarakat yang mencurigai adanya transaksi narkotika yang kerap dilakukan di Gang Aman. Dari hasil penyelidikan selama 2 pekan, kepolisian berhasil membekuk 2 pengedar pada Rabu malam bersamaan dengan barang bukti sabu seberat 204 gram yang disimpan dalam bungkus kue saat melintas di Jalan RE Marta Dinata. Tak hanya itu, kepolisian juga turut mendapati 1 timbangan digital serta puluhan plastik klip pembungkus sabu. Keduanya pun langsung digiring ke Mako Polresta Balikpapan. Terkait barang haram tersebut didatangkan dari mana, pihak kepolisian masih mengembangkan jaringan kedua pelaku yang mengambil barang dari seorang lelaki berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Keduanya pun mengaku telah 5 kali melakukan transaksi dengan pria berinisial W yang saat ini menjadi DPO pihak kepolisian. Riliskan kasus pengungkapan pertama berdasarkan ada informasi dan laporan dari masyarakat, kemudian tim kita turun di lapangan melakukan penyelidikan, kemudian penyergapan dan penangkapan. Kita temukan 1 tersangka yang bawa dengan barang buktinya, kemudian kita kembangkan lagi, kita dapat tersangka yang kedua temannya itu yang ikut serta karena dia yang punya motor. Dia juga mendapatkan upah dari situ. Tersangka diamankan di mana, Pak? Di Polres sekarang. Enggak, waktu ditangkap di jalan. Oh, itu di Jalan Marta Dinata. Berapa banyak, Pak? Apanya? Total 204 gram. Ya, ini BB-nya 204 gram. Kemudian ada juga timbangan, ya. Ada timbangan. Kedua pelaku ini dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Balikpapan berhasil membekuk 1 pelaku pembuat konten pornografi berkedok foto model. Unit Tipiter Reskrim Polresta Balikpapan menggiring 1 orang tersangka fotografer gadungan yang berhasil diciduk di rumahnya di kawasan Balikpapan Barat beberapa waktu yang lalu. Selain tersangka Rizky Hendro, polisi juga menyita 1 buah ponsel dan laptop milik tersangka. Mulanya LR ditawari untuk menjadi foto model oleh tersangka Rizky Hendro, 19 tahun. LR pun mengiyakan tawaran tersangka, kemudian korban melakukan sesi pemotretan di rumah tersangka di kawasan Balikpapan Barat. Tersangka Rizky Hendro meminta korban untuk membuka seluruh pakaian. Mulanya korban tak mau, namun karena dijanjikan sejumlah uang senilai Rp400.000 dengan DP Rp100.000, korban pun mengiyakan tawaran tersebut. Selang beberapa hari, pekerjaan yang ditawari oleh tersangka serta uang tak kunjung ada, hingga akhirnya korban melapor ke Polresta Balikpapan lantaran merasa dirugikan dengan sesi foto dan video telanjang yang dilakukan oleh pelaku. Foto di video di mana? Di rumah ya? Di rumah pelaku. Korban. Dari keterangan yang bersangkutan, kasih uang berapa? Hah? Baru DP berapa? 100. Dikasih DP 100.000. Dijanjikan berapa berarti? Dijanjikan 400 ya. 1 kali foto, Pak ya? Dijanjikan 400 kali foto. Pak, korban sendiri. Tapi intinya yang bersangkutan ini mengaku bahwa dia dari agen sebuah model, ya, agen foto model, dan itulah yang membuat korban ini terbujuk rayu. Pak, sama korbannya gimana? Hah? Ada apa, Mas? Ngomong aja, Mas.
Masnya memang agen model kah? Iya, agen model bukan? Oh, bukan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 29 yang berhubungan dengan pasal 4 ayat 1 atau pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Informasi selanjutnya, sebanyak 62 kendaraan bermotor diamankan Satlantas Polresta Balikpapan lantaran terlibat balapan liar. Selain ditilang, para remaja ini juga disangsi mendorong motor sejauh 3 km. Puluhan kendaraan diamankan Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan pada Minggu malam lantaran terlibat balapan liar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Tengah. Aksi balapan liar ini kerap dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Satuan Lalu Lintas memberikan efek jera kepada para pemilik 62 kendaraan. Selain memberikan sanksi tilang, para pengendara anak di bawah umur mendorong sepeda motornya dari Polsek kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan hingga Polresta Balikpapan dengan jarak sekitar 3 km. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setyono mengatakan operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Satlantas dan Sat Sabhara URC Polresta Balikpapan untuk menertibkan balapan liar yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dari 62 kendaraan ini, hanya 3 pengendara yang memiliki surat izin mengemudi. Malam ini kita melaksanakan CIPKON ya, cipta kondisi gabungan antara Satlantas Polresta Balikpapan dengan unit Sabara juga, Sabara Polresta Balikpapan melaksanakan kegiatan CIPKON terkait dengan keramaian masyarakat di malam minggu di wilayah Kota Balikpapan, di mana sering kita mendapatkan laporan masyarakat terkait anak-anak di bawah umur yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Ini kita mendapat informasi bahwasanya setiap malam minggu maupun malam Kamis itu sering terjadi anak-anak yang kebut-kebutan di jalan raya yang sangat meresahkan masyarakat. Sangat memprihatinkan sekali. Untuk itu kita mengambil tindakan dengan kegiatan represif untuk mengamankan sejumlah hari ini 62 kendaraan atau sepeda motor yang sudah kita datakan. Dari sekian banyak 62 pengemudi itu kurang lebih hanya 4 orang saja yang memiliki surat izin mengemudi ya. Para anak di bawah umur ini yang masih duduk di bangku sekolah dalam masa libur COVID-19 justru berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan lepas dari pengawasan orang tua. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang nelayan diamankan Polsek Balikpapan Barat lantaran diketahui membawa narkoba jenis sabu seberat 2 gram. Sabu digunakan saat akan melaut. Rusdi, 38 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, digiring unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat setelah kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Dari tangan tersangka, petugas mendapatkan barang bukti sabu paket hemat sebesar 2 gram yang didapat dari kawasan pelabuhan Ici, Balikpapan Barat. Pas itu kelihatannya gerak-geriknya mencurigakan, ya. Nah, dia dengan membawa sepeda motor Scoopy. Kemudian dari anggota saya dibuntutin, kemudian karena gerak-geriknya mencurigakan diberhentikan. Setelah diberhentikan, dia digeledah, ditanya dulu tentunya, kemudian digeledah, ternyata dia membawa sabu-sabu, ya, disimpan di celana sebelah kiri, gitu, sebelah kiri. Sabu-sabunya seberat 0,32 dan 0,22 di dalam ditaruh di dalam plastik. Tersangka mengaku jika sabu tersebut digunakan untuk meningkatkan staminanya saat pergi melaut. Mas, beli mas. Mang, orang mana? Ya, Mang. Dekat Plebon. Sudah berapa kali ngambil sama Mang? Baru itu. Boleh dipakai sendiri ke bang? Sudah lama pakai mas? Baru berapa tahun? Baru tulang bulan. Bung Rusdi kerjanya apa bang? Nelayan. Buat apa nggak pakai sabu? Pakai sabu buat apa bang? Bung Rusdi? Supaya pita aja badan. Tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebuah mobil terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Balikpapan Barat. Diduga mobil ini digunakan untuk mengetep BBM. Sebuah mobil berwarna putih dengan nomor polisi KT1353LH hangus terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Karanganyar, Balikpapan Barat. Api terlihat berkobar dengan hebat membakar sisi mobil bagian belakang sekitar pukul 6 sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung mencoba memadamkan kobaran api. Namun, api tidak juga kunjung padam. Warga yang menonton dekat lokasi kebakaran dihimbau oleh petugas agar menjauh dari lokasi kebakaran lantaran dikhawatirkan mobil meledak. Setelah berjibaku, petugas BPBD dan pihak pemadam kebakaran Pertamina pukul 18.45, api dapat dikuasai dan dipadamkan.
Saksi di lokasi kejadian Andi Weli mengatakan, awalnya terlihat percikan api di bagian belakang. Mengetahui hal tersebut, sopir keluar mobil dan menyelamatkan diri, dan sempat terdengar beberapa kali ledakan. Setelah api padam, di dalam mobil didapati 8 jerigen 25 liter yang diduga digunakan untuk mengetep BBM. Pas lewat, pas ada maghrib mau pulang, pas lewat dia tiba-tiba di belakang langsung ada percikan api. Jadi percikan api, jadi supirnya diteriakin keluar. Sempat duduk di situ melamar apa dan sebagainya karena mungkin kita ngelihatnya tadi ada beberapa kali ledakan. Nah, kita sih asumsi kita melihatnya bahwasanya hasil keterangan sendiri kan dia ada jerigen-jerigen gitu loh. Dan pengakuan tadi dari pegawai SPBU katanya memang ini pelanggan untuk ngetap-ngetap begitu. Jadi gitu. Jadi ada beberapa kali ledakan. Ada 3 kali ledakan itu. Sempat 3 kali ledakan. Nah, jadi alhamdulillah berkat BPBD Balikpapan dan dibantu oleh Pertamina itu bisa ditangani. Orang kebakaran yang tadi kan? Ya, api sudah padam. Jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam 6 kurang lebih, jam 6.10. Jam 6.10 kan? Kalau dari pemeriksaan awal apa aja ditemukan dan? Ya, sementara indikasi ini letak saja. Ya. Ada jerigen di belakang dan ya? Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran mobil yang terjadi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pria Parubaya diciduk Satreskrim Polsek Balikpapan Barat tersangka melakukan aksi pencurian di gudang. Berikut informasinya. Sabang, seorang warga Balikpapan Barat, kembali digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Barat lantaran aksinya mencuri mebel di salah satu gudang yang diketahui oleh pemiliknya. Awalnya tersangka Sabang ini hendak mencari daun pisang untuk dijadikan bungkus jajanan. Saat melintas, tersangka melihat sebuah gudang yang berisi meja dan kursi. Lantaran tidak memiliki alat, tersangka Sabang pulang ke rumah dan mengambil kunci untuk membongkar kursi dan meja. Dalam menjalankan aksi pencuriannya, tersangka mengangkut dengan cara dipanggul bolak-balik sebanyak 5 kali. Sebanyak 9 meja dan 16 kursi berhasil dicuri dan dijual dengan sebesar 2,5 juta rupiah. Awalnya ini saudara Sabang, ya, saudara Sabang alias Abang bin Haya, ini mencari daun pisang. Setelah di situ melihat kok ada gudang yang sepi, nah terus kemudian pintu di belakang itu memang kelihatannya agak rusak, ya. Jadi diintip itu kok ada barang-barang di situ gitu ya, ada ulin, terus ada kursi, ada meja dan lain sebagainya. Karena gudang itu dipakai untuk menyimpan seperti itu, ya, yang disewa-sewakan itu, sehingga mungkin ada kesempatan itu mereka melihat dari belakang dan karena dilihat tidak ada orang dan lain sebagainya, sepi, sehingga mengambil barang-barang itu. Itu dilakukan bukan hanya sekali karena banyak itu, ya. Itu. Meja 9, kursi 16. Itu semuanya Kang Pikul? Ya. Berapa kali bolak-balik dari 4 kali? 4 kali aja? 4 kali. Berapa satu kali angkat berarti kursinya? Kursi berapa? Yang kursinya 2 kali. Ya? Ya, 2 kali. Kamu jual berapa? 88. Jam berapa itu kamu ulang? Sore. Itu semuanya kamu jual berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Emang nggak ada orangnya ya? Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan diancam 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Demikian Balikpapan sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.